Anda saya ajak ke satu tempat yang namanya Alvanos. Di situ ada suatu rumah yang tinggal sebuah keluarga namanya keluarga kaya. Nah, mereka ini mendirikan sebuah usaha pembuatan keramik. Ya, memang di Alvanos ini terkenal dengan keramik-keramiknya. Mau tahu seperti apa keramik yang dibuat? Ikut saya. Di ruangan ini disimpan berbagai macam keramik yang udah jadi dengan bermacam-macam motif yang ada. Harganya itu sekitar yang paling murah itu $5 dan yang paling mahal itu sekitar $10.000. Wow. Dan yang paling mahal itu motif family. Jadi motif yang mereka punya sendiri karena apa? Karena buatnya lebih detail, lebih lama, lebih susah dan unik, nggak ada di tempat lain. Oh, tapi hati-hati kalau di sini. Senggol dikit, jatuh, pecah, ganti kita. Ada dua jenis tanah yang dipakai untuk membuat keramik ini. Jadi tanah lempung yang berwarna merah dan yang putih. Dan tanah-tanah yang siap untuk dibentuk yaitu tanah yang sudah dicampur sama air selama 2 minggu agar tanah itu menjadi lembut dan mudah untuk dibentuk. Keluarga kaya ini sudah menjalankan usaha ini selama 200 tahun, 4 keturunan. Nggak cuma bisa ngeliat dan beli aja, tapi kita bisa nyoba gimana cara buatnya. Syarat pertama untuk bisa bikin ini harus pakai tanah ini. Oh ya, biasanya paling cepat itu bikin ini bisa jadi itu 8 hari. Itu paling cepat. Paling lama itu sampai 3 bulan. Nah, kalau saya ini nggak tahu nih berapa tahun nih bisa jadi, belum tentu jadi. Teknik ini namanya kicking wheel. Jadi roda yang di bawah ini kita tendang, lumayan olahraga juga. Oke. Ready? Ada siap. Dibantuin. Now use your both thumbs, push down to the middle. Oke. Straight down. Seru juga. Kita mulai bentuk menjadi sebuah pot kali ya. Jadinya kayak apa nih? Oh. Seperti saya bilang tadi, belum tentu jadi. Setahun juga belum tentu jadi. Ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Oke. Now cut from Oh, belum selesai. This is the bottom. from the bottom. Oke. Iya. Okay. Now lift it up.
Oke. Bravo. Walah. Ya jadi ini dijemur dulu, dibiarin selama 2 minggu. Setelah 2 minggu di oven, lalu baru bisa diwarnain. Ya, kita udah lihat-lihat, tahu bagaimana cara membuatnya. Nggak lengkap banget kalau nggak beli. Ya, jadi banyak banget wisatawan yang menjadikan keramik-keramik ini sebagai oleh-oleh. Karena memang keramik ini unik dan kita nggak temukan di negara lain atau tempat lain. Yuk belanja. Yuk. Seperti saat ini saya berada di Pigeon Fortress, yaitu benteng merpati orang sini bilang. Dan bangunan ini dulu merupakan bangunan yang terpenting yang ada di Izmir, karena dulunya bangunan ini adalah pelabuhan di mana kapal-kapal dari luar negeri itu berlabuh di sini untuk berdagang. Kenapa disebut dengan Pigeon Fortress? Karena dulunya ini adalah sebuah pulau yang namanya Pulau Pigeon, Pigeon Island. Yang sekarang dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan antara kota Izmir dengan pulau ini. Bicara soal kota Izmir adalah kota terbesar ketiga yang ada di Turki, penghasil kapas dan tembakau terbesar, yang dulunya oleh orang Romawi disebut dengan kota Simirna. Jadi benteng ini dibangun untuk melindungi kapal-kapal yang datang dari luar negeri untuk berdagang, sekaligus melindungi desa-desa yang ada di balik benteng ini. Tapi sekarang pulau ini menjadi salah satu fasilitas wisata. Banyak banget restoran-restoran yang bertebaran di pulau ini. Di pusat kota Izmir kita bisa ke tempat yang namanya Karavanserai. Di sini kita bisa lihat dan beli karpet-karpet Turki yang semuanya itu buatan tangan atau handmade, seperti yang dilakukan oleh ibu ini. Telaten banget ya, satu-satu tali. Halo. Menuju kota Izmir, kita bisa mampir ke Salçuk. Di Salçuk ini ada museum Salçuk yang menyimpan patung-patung yang diambil dari Ephesus. Jadi Ephesus itu kota
suatu peradaban Ionian, suatu era sebelum Romawi. Jadi patung-patung ini ada sejak zaman Ionian, tapi tetap dipergunakan ketika Romawi datang ke Ephesus. Nah, seperti patung yang ada di sebelah sini, ini adalah patung Aphrodite, patung dewa kecantikan yang ada itu tahun 50 sampai tahun 100 setelah Masehi, dipergunakan oleh bangsa Romawi pada saat itu. Nah, kalau Anda penasaran gimana tampang raja-raja Romawi yang berkuasa pada saat itu, ya seperti ini tampang mereka. Rambut keriting, alis tebal, mata tajam. Dan di tempat ini juga banyak relief-relief yang menerangkan tentang kehidupan kerajaan Romawi pada saat itu. Di sini kita juga bisa melihat relief-relief yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan Romawi pada saat itu yang berkuasa di Turki ini. Dan kita bisa lihat yang namanya Hercules di sini digambarkan bertubuh besar dan membawa senjata. Masih di Provinsi Nevşehir, kita sekarang berada di sisi selatannya. Kita di sini akan menemukan sebuah kota rahasia yang dulunya itu digunakan untuk bersembunyi oleh bangsa-bangsa di era Bizantium dari serangan negara-negara Arab. Jadi kotanya itu adanya di bawah tanah. Kota bawah tanah ini juga disebut dengan Kaymakli Undertown. Ada dua petunjuk yang penting kalau kita mau jalan-jalan di kota bawah tanah ini. Ada tanda panah yang berwarna merah dan yang warna biru. Yang merah itu harus kita ikutin ketika kita masuk ke dalam kota bawah tanah ini. Kota di bawah ini udaranya sangat sejuk, padahal nggak pakai AC sama sekali. Ini yang namanya baru AC alam. Jadi terbagi dari beberapa ruangan. Yang pertama kali di depan tadi itu ruangan untuk hewan. Terus ruangan ini bisa dibilang ruang tamunya. Karena ruangan bawah tanah ini dingin banget. Terus kita di sini banyak lubang-lubang dan lubang-lubang ini adalah tempat mereka menaruh makanan-makanan dan makanannya akan tetap terjaga dengan baik alias nggak akan basi. Dan ada gerejanya juga. Ini gerejanya dan ini altarnya. Dan satu ruangan lagi tempat menyimpan bahan makanan. Mereka bisa di kota bawah tanah ini sekitar bisa 2 minggu, bisa bahkan sampai 1 bulan. Jadi akan banyak kita temukan tempat penyimpanan bahan makanan ini yang tentunya harus mereka olah. Dan ini adalah salah satu alat untuk menggiling gandum atau bahan-bahan makanan lainnya untuk dijadikan tepung atau roti. Patuhi tanda panah ini, kita harus jongkok masuknya. Oh my god. Untuk menghemat ruangan,
orang atau bangsa di zaman Bizantium itu mereka sengaja membuat jalanannya itu kecil-kecil kayak gini. Yang pertama untuk menghemat ruangan yang ada di dalam sini dan juga mempersulit lawan kalau aja lawan menemukan kota bawah tanah ini. Dan ada batu besar di sini. Batu ini dipergunakan untuk menutup jalan. Sekali lagi, kalau si lawannya itu nemuin jalan bawah tanah ini. Dan ruangan ini dipergunakan untuk membuat minuman anggur. Jadi anggurnya itu disimpan di lubang-lubang ini. Untuk membuatnya, anggur ditaruh di batu ini, diinjak-injak, terus airnya itu dituangkan ke toples-toples. Lalu disimpan di ruangan sebelah sini, di lubang ini. Kita lanjutkan perjalanan. Sekarang kita mau lihat di mana ruangan mereka biasa duduk-duduk santai-santai. Zaman itu juga udah kenal sama yang namanya sistem ventilasi. Nah, ini ventilasinya menjaga mereka tetap mendapatkan yang namanya oksigen. Kita lanjut. Ya, oh my god. Ya, ini dia yang saya bilang tadi. Tempat di mana mereka menghabiskan waktu ngobrol-ngobrol, kongko-kongko mungkin. Di kursi ini nyaman juga. Hello Boris, how are you? Fine here. Yes. What would you like to drink? Tea, Turkish tea? Okay, coffee for me and one tea for my friend. Yes. Dan ruangan ini adalah ruangan yang terendah di kota bawah tanah ini. Tapi pastinya masih ada lagi ruangan yang lebih rendah lagi, tapi belum dieksplor sama pemerintah Turki. Sebenarnya ini bukan sebuah TV plasma, melainkan sebuah kamar tempat mereka tidur. Jadi mereka tidur di sini. Wah, keluar dari TV. Ya, jadi ini tempat tidur mereka waktu itu.